Pancasila, NKRI, Muldoko, Lukas STH MM. Dan untuk sekretaris di sini ada Ibu Ratna RM Sirait, dan untuk bendahara sebentar lagi akan datang, ya, sedang dalam perjalanan, Ibu Lilis Jelov, ya, Ibu Lilis Jelov. Nah, nanti untuk koordinator bidang kita akan rapatkan sekarang, ya, kita akan bentuk ada 5 koordinator bidang yang akan saya paparkan dulu, ya, fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah penanganan hukum dan perizinan. Ya, kita tahu hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, banyak hal yang sampai saat ini, ya, untuk proses penanganannya masih jauh dari harapan. Ya, oleh sebab itu MC Sumut, ya, kita akan fokus kepada penanganan hukum dan perizinan. Ya, apa saja itu? 1. Mendirikan posko bantuan hukum masyarakat, tidak berbentuk LBH, ya. Kita berbentuk wawancara saja, ya, di kantor sekretariatan. Tetapi proses penanganannya nanti kita akan libatkan unsur penegak hukum di provinsi dan kabupaten. Kalau tidak bisa tembus, kita akan melibatkan jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, yang kedua adalah membantu pengurusan izin kependudukan dan perusahaan. Ya, apa saja izin kependudukan, KTP, ya, banyak yang susah bikin KTP saat ini. Ya, dari pungli-pungli, ya, kita akan berantas. Ada KTP, KK, ya, termasuk kalau memang sulit bikin NPWP juga kita akan bantu bikin NPWP. Ya, itu biasa kendalanya seperti surat resi, ya, begitu sulit. Nah, nanti kita akan terobos. Nanti untuk Sumatera Utara saya akan langsung audiensi ke beberapa pemangku kepentingan, ya, untuk menangani hal ini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke izin perusahaan. Izin perusahaan banyak lah, ya, izin pendirian, ya. Nah, habis itu kita akan mengadakan seminar dan diskusi pembelaan hukum. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya masyarakat itu cerdas hukum. Ya, jadi ketika ada mendapatkan satu masalah atau musibah, mereka bisa tahu bagaimana cara dan prosesnya. Oke, setelah itu yang keempat, audiensi lembaga penegak hukum, ya, di Sumatera Utara. Karena cakupannya Sumut, ya Sumut. Nanti kalau cakupannya Kota Medan, Deli Serdang dan lain-lain, nanti cakupannya begitu. Ya, nanti saya akan masuk ke Sumut dulu. Setelah itu nanti baru kita terjun ke lapangan masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di sini juga yang terlibat di koordinator bidang, ya, maupun nanti di DPD dan DPC, baik di PHK juga, nanti akan kita sinkronkan dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayahnya masing-masing. Setelah itu kita akan masuk ke kesehatan dan vaksinasi. Ini adalah program prioritas pemerintah saat ini. Ya, kita tahu vaksinasi telah berjalan lancar, udah di atas 80%. Tetapi yang namanya COVID selalu berubah-ubah. Ya, dimulai dari COVID yang pertama, ya, baru ada beta, baru ada delta, ya, ada omikron, sekarang sudah sub-omikron. Nah, kita tidak tahu apakah dia akan beranak cucu lagi atau tidak. Megatron, ya, Megatron atau apapun lah itu, ya. Nah, oleh sebab itu kita punya fokus di Sumatera Utara, ya. Kita akan mengadakan vaksinasi serentak, ya. Kita akan mengadakan vaksinasi serentak yang melibatkan semua unsur, baik TNI Polri, pemerintah daerah, maupun Kemenkes dan pemerintah. Ya. Nanti dari Sumut dulu yang bekerja sama, habis itu nanti kabupaten kota sampai di akhir. Ya. Setelah itu ada pembagian masker, ada penyuplaian obat, suplemen, vitamin. Habis itu nanti yang pelaksanaan 3T. Sebetulnya 3T ini di setiap puskesmas itu sudah ada, tapi mereka mengutamakan yang sudah kena, yang kena
program 3T. Habis itu ada kegiatan donor darah. Karena donor darah ini ya di rumah sakit banyak kekurangan suplai ya. Nah, saya juga salah satu yayasan donor darah yang sering bikin. Betul-betul sangat kurang lah ya pasokan darah. Kita masuk ke program yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Ya, di sini adalah pemberian beasiswa gratis kepada pelajar yang tidak mampu. Kita akan banyak kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan stakeholder yang menyediakan beasiswa-beasiswa. Tujuannya apa? Supaya jangan ada anak bangsa yang tidak sekolah, ya. Terutama untuk saat ini saya sudah kerjasama dengan satu lembaga, ya, yang memberikan beasiswa penuh 100%, tetapi dia sistemnya paket A, B, dan C. Ya, dia bukan pendidikan formal. Dia pendidikan informal, tetapi ijazahnya setara dengan pendidikan formal. Jadi sekarang sudah bisa menggunakan via Zoom mereka belajar, ikuti betul-betul belajarnya, prosesnya, dan setelah tamat ijazah juga diberikan gratis. Tidak ada diminta duit spesial pun. Ya, kita sudah tanda tangan, kita sudah oke, ya. Nanti dalam waktu dekat saya akan ke Jakarta, kita akan MOU langsung, ya, supaya mengikat. Ya. Itu tingkat apa, Pak? Nah, SD, SMP, SMA. Ya, jadi itu bisa digunakan se-Indonesia. Kita targetnya banyak ya di daerah-daerah terpencil yang memang contohnya dia SMA kelas 2. Ya, dia SMA kelas 2, tiba-tiba orang tuanya tidak punya uang, akhirnya dia terputus. Nah, kita targetlah dia supaya bisa bersekolah, supaya bisa mendapatkan ijazah. Dan tentunya semua proses benar-benar legal dan benar-benar dia belajar, bukan hanya datang habis itu kasih ijazah, tidak seperti itu. Nah, itu untuk pendidikan, dan terutama juga kita akan cari beasiswa-beasiswa ke perguruan tinggi, ya, baik swasta maupun negeri. Ya, ada beberapa perguruan tinggi yang bisa memberikan beasiswa sampai 30%, ya, bisa kasih 30%. Saya mau bikin MOU dengan beberapa perguruan tinggi supaya bisa lah nanti seandainya ada saudara-saudara di sini, ada teman-teman, keluarga yang memang mau menimba ilmu di perguruan tinggi, bisa mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Ya, kalau 30% sebenarnya sudah cukup. Ya, karena kalau orang untuk perguruan tinggi kan berarti dia seharusnya sudah bekerja juga ya untuk memenuhi. Oke. Yang kedua, kita akan menyelenggarakan festival kebudayaan lokal. Ya, nanti kita akan banyak kerjasama dengan milenial cinta budaya yang akan bikin gebrakan-gebrakan di budaya, ya, terutama kirab budaya. Saya sangat senang ketika misalnya kita di sini bisa bikin seperti tarian Batak, ya, tortor, ya, kita bisa bikin kuda kepang dan lain-lain, ya, banyak. Ada wayang juga, ya. Habis itu kita akan bikin seminar dan kegiatan mengenai pendidikan dan kebudayaan. Yang keempat, ya, yang keempat ini sangat vital kalau bagi saya, ya, sangat prioritas. Karena kenapa? Kita baru saja mendengar ya isu-isu, ya, minyak yang harganya selangit, ya, mau carinya pun tidak bisa, ya. 20.000 tempatnya, Pak. Nah, ini 20.000 1 liter. Ya, menurut saya. Nah, saat ini, ya, di program kerja yang keempat, kita akan fokus pada pasar murah, sembako murah. Ini tujuannya apa? Supaya menekan harga itu supaya tidak terlalu naik. Nah, bahkan nanti kita akan kerjasama dengan beberapa dinas sosial terutama, dan beberapa stakeholder untuk mengadakan kecil-kecilan lah, ya, bansos-bansos kecil supaya meredam masyarakat miskin yang tidak memiliki atau tidak punya uang cukup untuk membeli harga minyak yang terlalu mahal. Selanjutnya, yang ketiga, kita menggalang dana bagi warga tak mampu, disabilitas maupun yatim piatu. Ya, tentunya masih banyak di sini, ya. Nah, ini kita bisa kerjasama dengan Kemensos, ya. Habis itu, yang keempat di situ adalah bantuan dan pelatihan UMKM, ya, sesuai visi misi kita, ya. Kita memperhatikan UMKM,
ya di poin yang keempat ya, di misi keempat itu bicara tentang UMKM. Kita akan masuk perizinannya, kita akan masuk sosialisasinya, bahkan kita bisa bikin pelatihannya. Jadi di program kerja 3 dan 4 ya, nanti kita akan bikin ini secara global. Jadi kita akan publish pendidikan dasar yang tadi SD, SMP, SMA itu kan gratis ya. Habis itu pendidikan perkuliahan, pendidikan level lebih tinggi lagi, itu nanti kita akan MOU untuk dapat minimal 30%. Setelah itu kan jenjang pendidikan ya, untuk memang mendapatkan gelar. Tetapi saat ini Indonesia saat ini sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi adalah manajemen SDM. Banyak sekali sekarang pelatihan kompetensi ya. Contohnya pelatihan menjahit ya, bikin salon misalnya ya. Baru ada lagi komputer ya. Baru apa lagi? Ada beberapa hal yang memasak juga bisa saja masuk ya. Salon juga bisa masuk, spa juga bisa ya, batik juga ya. Nah, saya punya satu misi di Sumatera Utara. Kita akan bikin lembaga MC Sumatera Utara ini menjadi penyambung. Jadi setiap lembaga pendidikan kompetensi akan memberikan pendidikannya gratis ya, dan diakhiri dengan sertifikat kompetensi tentunya. Kalau nggak ada sertifikat kompetensi ya nanti diukur dari mana ya kan. Tamat-tamat kalau nggak punya legalitas juga pasti tidak apa, karena saat ini untuk pendidikan salon saja itu sangat mahal ya. Pendidikan menjahit juga sangat mahal, sampai berjuta-juta. Jadi orang mau belajarnya pun pasti susah. Nah, kita media menjadi wadah untuk kita cari mana LSP, LPK yang memberikan gratis, kita akan masuk ke situ. Dan saya rasa ada beberapa teman saya di LPK, LKP, dan LSP yang sudah berniat ya memberikan pendidikan gratis seperti itu. Ini pendidikan kompetensi ya Bapak Ibu, bukan pendidikan di sekolah ya. Jadi kompetensi. Jadi betul-betul contohnya kalau salon ya, cuci rambutnya kayak mana yang bagus ya, sesuai SOP-nya, mencetnya bagaimana, potong rambutnya bagaimana ya. Nah, kalau misalnya komputer bagaimana belajar Microsoft Word, Excel, PowerPoint ya. Jadi semua diajari ya, karena ini kompetensi. Oke, kita akan masuk. Itu di masa pemerintahan Jokowi pasti sudah ada. Hanya memang kan butuh beberapa syarat yang mendapatkan program KIS ya, KIP ya, BPJS kesehatan ya. Kalau kita bilang apa namanya? JKN KIS ya. JKN KIS ya. Nah, syarat-syarat JKN KIS itu kan yang pertama pasti penghasilan di bawah rata-rata keluarga yang mampu ya. Nah, kalau memang persyaratannya sudah lengkap ya, silakan saja masuk ke koordinator perizinan ya, penanganan hukum dan perizinan ya. Karena kenapa? Nanti koordinator itulah yang akan langsung bekerja sama dengan unsur-unsur yang ada di dalam ya. Jadi nanti koordinator bidang penanganan hukum dan perizinan dia akan bekerja sama dengan PTSP pastinya ya, perizinan terpadu satu pintu ya. Dia akan masuk ke seperti tadi stakeholdernya BPJS ya. Nah, dan dia juga akan masuk ke, jadi dia sinkron ya, sinkronisasi sinergi ya dengan TNI Polri dan Pemda setempat. Nah, itu karena memang regulasi itu di situ dia. Nah, jadi kalau memang nah itulah tujuan kita dirikan di Logo Center Sumatera Utara. Ya, supaya bisa menampung yang tidak tertampung di luar sana. Ya, kalau udah tertampung ngapain lagi dibantu kan? Gak mungkin JKN KIS-nya 2 kan gitu. Pasti yang belum ada. Yang belum ada gimana? Ya tim-tim kita inilah yang bekerja. Ya, oke.
Tadi apa lagi satu lagi? Kesejahteraan. Oke. Masalah pekerjaan dan ada usaha. Ya Nah, kan? kalau UMKM nanti masuk ke UMKM. Oke. Ya, kalau UMKM pasti masuk ke UMKM. Kesejahteraan pasti kesejahteraan. Saya rasa di sini sudah cukup detail, ya. Seperti kita bikin pasar murah itu saja, itu kan memang sudah langsung kasih gambaran bahwa kita memang mau menolong warga-warga yang kekurangan tadi, ya. Baik nanti di situ kasih beras lah, atau gula lah, atau minyak. Nah itu kan pasti larinya ke situ. Contohnya juga selain kesehatan, kan ada yang BLT. Nah nanti yang koordinator bidang ini dia akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk proses BLT tadi. Jadi kalau belum terdaftar, ya ini nanti koordinator bidang inilah yang nanti akan bekerja sama dan mendaftarkan. Asalkan memang dokumen perlengkapannya itu lengkap. Syarat-syaratnya lengkap. Ya, syarat-syaratnya lengkap. Pastinya kita maulah menolong manusia di sini, ya. Oke. Bukan DPC. DPP, ya, DPP MC pusat, ya, itu di Jakarta. Pembinanya adalah Bapak Muldoko sendiri, ya, pembina MC pusat. Nah, ketuanya Ibu Trisya Suherman. Ya, maaf nggak bisa angkat. Ya, ketuanya Bapak Muldoko. Ketua umumnya adalah Ibu Trisya Suherman. Ya, Ibu Trisya Suherman ini adalah bisa dibilang presiden CEO Indonesia. CEO Indonesia ini adalah seluruh organisasi gabungan perusahaan-perusahaan. Jadi di situ ada direktur eksekutif, komisaris gabung di situ. Beliau pimpinannya di situ. Ya. Nah, Muldoko Center ini sudah ada di 36 provinsi. Ya. Hanya sedang proses pemekaran di tingkat DPC, DPD dan DPAC. Ya, ini jadi tingkat proses pemekaran. Nah, habis itu apakah atau berapa lama Muldoko Center ini? Sudah berapa lama? Muldoko Center ini sebenarnya sudah lama, sudah 1 tahun lebih. Tetapi mandat ke saya baru hitungan berapa hari ya? Paling 2 hari. baru hitungan beberapa hari. Ya. Baru hitungan beberapa hari. Ya. 10 hari yang lalu saya ke Jakarta untuk menerima. Nah, makanya ketika sudah terima mandat, ya kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Makanya kita bentuklah DPD, bentuklah DPC, dan kita mau bentuk PAC juga. Karena kita menilai ini organisasi yang bagus. Nah, mengenai ADRT itu di pusat Bapak. Tapi kalau seandainya mau gambaran bisa saja. Nah, bisa saja. Ya, itu bisa saja. Nanti akan di sesi rakerda, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit. Ya, di rakerda. Karena ini kan rapat perdana Bapak. Pemerintah, itu dulu yang pertama, ya, mendukung kelancaran program pemerintah. Jadi kita pro pemerintah, bukan kontra dengan pemerintah, ya. Kita pro pemerintah. Habis itu membantu masyarakat adil dan makmur, ya. Kita tahu zaman sekarang ini banyak hal yang terjadi di internal masyarakat, yang terkadang masyarakat saking miskinnya dibiarkan oleh aparat, dibiarkan oleh pemerintah daerah. Nah, Muldoko Center terkhusus Sumatera Utara kita akan masuk ke ranah-ranah itu. Ranah-ranah yang tidak tersentuh kita akan masuk. Ya, contohnya nanti di program keempat nanti ada sosial dan kesejahteraan. Bapak Ibu di sini akan berperan penting di sana. Kita akan memantau, bahkan kita akan berpartisipasi, bahkan kita akan turut mensukseskan, ya, seperti penyaluran BLT, ya, ada beras dan lain-lain, itu banyak, ya, nanti di program kerja akan saya paparkan. Setelah itu kita akan
misi yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa melalui kebudayaan. Ya, ini tertuang dalam program kita yang ketiga. Ya, jadi ada pendidikan dan kebudayaan. Jadi program kerja nggak lari dari visi misi. Setelah itu adalah membina mengembangkan UMKM. Ya, ini usaha perekonomian. Ya, terutama untuk perizinan juga. Ya, begitu sulitnya mendapatkan perizinan untuk sebuah usaha. Ya, itu nanti di poin 1 di penanganan hukum dan perizinan. Habis itu menggali potensial generasi milenial. Ya, kita tahu saat ini Indonesia mendapatkan bonus ya demografi ya. Nah, yaitu pertambahan penduduk yang milenialnya luar biasa persennya ya. Jadi kita fokus juga untuk kalangan milenial. Makanya di pusat MC itu bekerja sama dengan Milenial Cinta Budaya ya, MCB. Nah, MCB ini adalah organisasi kalau kita bisa bilang sayap kita untuk kebudayaan. Ya, itulah misi. Visinya adalah menuju era Indonesia emas dengan gemilang. Ya, kita mau program-program dari pemerintah yang saat ini menjabat ya, itu bisa tuntas dan selanjutnya bisa diperpanjang ya oleh tokoh-tokoh yang kita anggap mumpuni untuk melanjutkan program yang sudah baik ini. Oke, saya akan masuk ke program kerja ya. DPD MC Sumut ya itu terdiri dari 33 kabupaten kota, 8 kota dan 25 kabupaten. Tentunya ini cakupannya sangat luas ya. Cakupannya sangat luas. Kita di sini juga terdiri dari beberapa suku ya, suku bangsa ya. Di sini ada Jawa ya. Ternyata Sumut walaupun Batak yang lebih jargonnya ya, tapi ternyata secara kependudukan itu Jawa nomor 1 di sini. Ya, baru di situ ada Batak, ada Melayu ya, dan lain-lain ya, ada suku Tionghoa ya. Bahkan di sini sudah ada India juga. Ya, India sudah ada. Bahkan yang lain-lain lah ya, ada Bhutan, ada Tamil, ada kalau kita lihat spesifik dari Indonesia, Dayak juga ada di sini ya. Yang Manado juga banyak ya. Nah, banyak ya. Jadi terkumpullah di sini. Ya, kalau Sunda sudah pasti banyak di sini juga. Oke. Karena 33 ini merupakan 2 pulau ya, satu pulau Sumatera Utara dan satu lagi sebelahnya Pulau Nias ya, pulau yang paling kecil. Oleh sebab itu kita harus memikirkan kedua-duanya. Kita tidak sentralisasi pada Sumatera Utara yang di daratan saja, tetapi di Kepulauan Nias juga kita memberi perhatian yang khusus. Nah, oleh sebab itu DPD MC Sumut langsung membagi 5 wilayah ya. Jadi Sumut itu kita bagi menjadi 5 koordinator wilayah. Koordinator 1 itu dari Langkat sampai ke Kisaran. Koordinator 2 Rantau Kerapat sampai ke Padang Sidempuan dan mengarah ke arah setengah Siborong-borong. Untuk Korwil 3 itu daerah Karo sampai ke Sibolga. Dan koordinator 4 nanti dari Danau Toba masuk ke arah Siborong-borong, baru masuk ke atas lagi. Kumbahas ya, Kumbahas Sudutan ya. Nah, koordinator 5 nanti akan mencakup seluruh Kepulauan Nias ya. Di Nias ada Gunung Stoli, ada Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Nah, jadi mencakup semuanya. Nah, untuk KSB yang sudah ada adalah saya akan bacakan. Sangat penting ya untuk supaya Muldoko Center ini dikenal luas di Sumatera Utara. Oleh sebab itu kita akan banyak merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat budaya, tokoh kebinekaan, dan public figur ya. Kita kalau di pusat banyak kedatangan artis-artis papan atas ya. Ya, ada pemain sinetron ya, ada bintang iklan ya. Nah, saya mau supaya public figure di Sumatera Utara juga ikut nimbrung kita, membantu mensukseskan ya. Kan kita butuh media supaya mereka bisa melihat, wah ini ternyata perkembangannya sudah seperti ini. Termasuk juga para
wartawan ya. Di sini ada Mas Askar ya, ada Rizal ya, ada Bu Neti ya, dan ada Bapak juga, siapa namanya Pak? Arsat ya di sini ya, yang membantu kita ya. Tentunya ini semakin membuat citra Muldoko Center Sumatera Utara semakin baik ke depannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya sudah menjelaskan tentang program kerja ya Muldoko Center di Provinsi Sumatera Utara ya. Tentunya ini sudah menjadi satu wawasan baru untuk Bapak Ibu semakin mengenali Muldoko Center ya. Nah, kita masih punya banyak waktu dan kita punya ada beberapa agenda untuk penyusunan kepengurusan ya di DPD, DPC dan PAC. Dan kita ada juga sesi tanya jawab ya bagi Bapak Ibu yang masih bingung, ragu ya, dan masih bertanya-tanya ya tentang Muldoko Center. Oke, untuk sesi program kerja saya tutup dan kita akan masuk ke